Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja ya kita kerjakan. Soal nomor 1. Untuk menyelesaikan sebuah apartemen membutuhkan waktu 80 hari jika menggunakan 14 pekerja. Berapa waktu yang dibutuhkan jika pekerjanya ditambah menjadi 28 orang? Kita tulis skemanya ya. Jika kita memiliki 14 pekerja, apartemen selesai dalam waktu 80 hari. Jika kita memiliki 28 pekerja, berarti apartemen selesai dalam berapa hari? Logikanya, jika pekerja ditambah menjadi lebih banyak, berarti hari yang dibutuhkan juga semakin sedikit atau waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Maka ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya adalah 14 banding 28 sama dengan, karena berbalik nilai maka angka 80 ini kita letakkan di bagian bawah. X per 80. 28X sama dengan 14 kali 80. Maka nilai X sama dengan berapa? 14 kali 80. 1120 dibagi 28. Maka X hasilnya sama dengan 40. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan apartemen menggunakan 28 orang pekerja adalah 40 hari. Kita lanjut soal yang nomor 2. Sebuah bus malam berangkat dari Surabaya ke Surakarta pukul 4.00 dengan perjalanan ke Surakarta selama 5 jam. Oke. Bus sempat berhenti di perjalanan selama 1,5 jam karena ban meletus. Pukul berapakah bus malam tersebut sampai di Surakarta? Itu artinya apa? Perjalanan yang ditempuh adalah 5 jam ditambah 1,5 jam, itu artinya 1 jam 30 menit. Karena berangkat pukul 04.00 dan total perjalanan adalah 6 jam 30 menit, maka pukul 4 ditambah 6 jam 30 menit, 6 jam 30 menit sampai pukul 10.30. Selanjutnya soal nomor 3. Ini soal perbandingan. Perbandingan antara permen coklat dengan permen mint di warung adalah 9:3. Maksudnya apa? Berarti 9 milik permen coklat dan 3 milik permen mint. Apabila jumlah permen coklat dan mint tersebut seluruhnya adalah 120, berapakah jumlah masing-masing permen coklat dan mint? Kita diminta untuk mencari masing-masing jumlah permen coklat dan mint. Yang pertama kita kerjakan jumlah permen coklat. Karena perbandingannya adalah 9:3, itu artinya 9 ditambah 3 adalah total keseluruhan permen. Sebagai penyebut 9/9 ditambah 3 dikali 120. Hasilnya adalah 9/12 dikali 120 sama dengan 90 permen coklat. Kemudian yang kedua adalah permen mint. Permen mint kita ketahui adalah perbandingannya 3:9 tambah 3 kali 120. 3/12 kali 120 kita coret, hasilnya adalah 30. Otomatis hasilnya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4. Dewa memiliki tabungan sebesar 5.500.000.
ia ingin mengambil tabungan tersebut untuk membeli Chromebook atau sejenis laptop seharga 3.500.000. Saat membeli, Dewa mendapatkan diskon 15%. Dewa juga menggunakan tabungannya untuk membeli sepeda seharga 1.200.000. Baik, teman-teman, di sini ada dua case ya, ada dua case. Kita tuliskan dulu di bagian paling atas. Kita mengingatkan bahwa total tabungannya Dewa di awal itu adalah Rp5.500.000. Kita simpan ini. Oke. Kemudian ternyata datanglah case pertama, Dewa ingin membeli sebuah Chromebook atau laptop dengan harga 3.500.000 yang kemudian oleh tokonya didiskon 15%. Berarti kita tulis ya, Chromebook 3.500.000 dikurangi 15/100. Coret sama dengan 525.000. Ini adalah diskonnya. Otomatis yang dibayarkan oleh Dewa 3.500.000 dikurangi 525.000. Dewa membayar sebesar 2.975.000. Oke, kita dapatkan pembelian yang pertama, yaitu pembelian laptop. Oke, kemudian pembelian yang kedua, ternyata Dewa juga ingin membeli sepeda dengan harga 1.200.000. Oke. Maka kita sudah peroleh ya, ada dua case. Kita sudah peroleh, otomatis uang Dewa awal 5.500.000 dikurangi dengan harga Chromebook dikurangi dengan harga sepeda. Nah, dikurangi dengan 2.975.000. Kemudian dikurangi lagi dengan 1.200.000. Berapa teman-teman hasilnya? 325, 1.325. Maka sisa tabungannya Dewa adalah 1.325.000. Selanjutnya soal nomor 5. Bu Fitri membeli tanah seharga 60 juta rupiah. Tanah tersebut kemudian dijual dengan harga 85 juta rupiah. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Bu Fitri? Oke teman-teman, kita ketahui ya, harga tanah awal 60 juta rupiah. Harga tanah yang dijual kembali harganya 85 juta rupiah. Untung, kita cari untungnya terlebih dahulu. Otomatis 85 juta dikurangi 60 juta rupiah. Untungnya Bu Fitri 25 juta rupiah dalam nominal mata uang. Pertanyaannya adalah berapa persen keuntungannya? Otomatis persentase untung sama dengan 25 juta pernya ini teman-teman wajib hati-hati, bukan di harga jual namun di harga beli, yaitu harga saat awal Bu Fitri membeli tanah sebesar 60 juta rupiah dikali 100%. Oke, nolnya yang nggak ada temennya ini dicoret aja semuanya. 25/60 kali 100%. Ini masih ada nolnya, bisa kita coret. Berarti 250/6 dikali 10%. Gini ya teman-teman ya. 250 dibagi 6, nah langsung persen. Otomatis hasilnya adalah
41,67 sekian persen, kalau dibulatkan 42%. Oke, berarti keuntungan Bu Fitri adalah 42%. Next, nomor 6. Hasil perhitungan dari 110 dalam kurung 19 dikurangi 55 dalam kurung 110 ditambah 110 dalam kurung 24 adalah, di dalam segitiga operasi aljabar, tanda dalam kurung menempati strata paling atas dan itu diartikan sebagai perkalian. Langsung saja kita kerjakan. 110 dikali 19 2090, kemudian 55 dikali 110 6050, 110 kali 24 2640. Kita kurangkan, kita tambahkan seperti biasa, maka hasilnya negatif 1320. B. Soal nomor 7, lengkapilah deret angka yang hilang pada soal berikut. Teman-teman, deret angka merupakan sesuatu yang mudah sebenarnya, namun terkadang kita terkecoh dengan soal yang angkanya kok lompat-lompat. Melihat soal angka lompat-lompat gitu aja kita udah panik duluan. Nah, coba diperhatikan seksama ya teman-teman. Saya tuliskan di sini ada angka 3, kemudian ada angka 5, angka 8, kemudian di sini saya beri kotak, ini ada angka X, 17, kemudian 23, kemudian saya beri kotak lagi, ini angka Y. Angka 3 menuju angka 5 itu berarti selisih 2. Angka 5 menuju angka 8 selisih 3. Angka 8 menuju angka X ini selisih berapa? Kita belum tahu. Angka X menuju angka 17 selisih sesuatu juga. Angka 17 menuju angka 23 ini selisih 6 angka. Angka 23 menuju angka Y ini selisih. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin ingin mengerjakan secara cepat, langsung saja teman-teman. Dari sini udah ketahuan selisih angka 2, selisih angka 3. Kita coba ya. Setelah angka 2, angka 3, di sini angka 4. Kita coba setelahnya angka 5, kemudian di sini angka 7. Apakah betul? 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 tambah 5, 17. Ternyata benar. 23 ditambah 7 sama dengan 30. Otomatis hasilnya adalah 12 dan 30. Lanjut, soal nomor 8. Jarak rumah Andi menuju rumah Ferry yang berada di luar kota adalah 2500 km. Jarak kita simbolkan dengan J atau jarak. Apabila Andi pergi ke rumah Ferry dengan mobil berkecepatan 100 km per jam, kecepatan kita simbolkan dengan K. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Andi? Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini perlu dihafal ya. Jarak menempati posisi paling atas, kemudian waktu, kemudian di sini ada kecepatan. Jika kita ingin mencari jarak sama dengan waktu dikalikan kecepatan. Jika kita ingin mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Jika kita ingin mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Dan ingat, satuan yang berada di belakangnya ini harus disamakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kebetulan satuannya kilometer dan ini juga kilometer, sudah sama, maka kita nggak usah menyamakan lagi. Yang dicari adalah waktu. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 2500 km dibagi kecepatannya 100 km per jam. Coret-coret, hasilnya 25 jam. Setelah kita perhatikan ternyata di jawaban tidak ada angka 25 jam. Maka kita harus merubahnya dalam menit. 25 jam, 1 jam ada 60 menit. Hasilnya adalah 1500 menit. Jadi waktu yang diperlukan
oleh Andi untuk menuju rumah Ferry adalah 1.500 menit. Lanjut nomor 9. Vira menabung di bank sebesar Rp250.000. Bunga yang diperoleh jika menabung di bank ini setiap tahunnya adalah 12%. Jumlah tabungan Vira setelah 2 tahun berapa rupiah? Maka untuk mencari nominal dari persentase bunga tersebut, caranya adalah 12%, otomatis 12/100 dikali 250.000. Coret angka yang tidak perlu. 25 dikali 12, itu hasilnya adalah 30.000. Berarti nominal atau jumlah uang yang diterima oleh Vira dari persentase bunga di bank tersebut adalah 30.000 per tahunnya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Vira setelah 2 tahun, maka 250.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000, hasilnya adalah 310.000. Baik, nomor 10. Desa Mamuju memperoleh sumbangan beras untuk warganya yang miskin sebanyak 21 karung. Setiap karung yang disumbangkan memiliki berat 50 kg. Beras tersebut akan dibagikan kepada 25 warga miskin. Dengan begitu, berapa kilogram yang didapatkan oleh masing-masing warganya, otomatis kita kalikan terlebih dahulu jumlahnya 21 dikali 50 kg. 21 karung dikali 50 kg hasilnya 1050 kg. Yang ditanyakan adalah setiap warga miskin mendapatkan berapa kilogram beras, sedangkan jumlah warga miskinnya sendiri adalah 25. 1050 dibagi 25, ada 4 dikurangi 50, berarti sebanyak 42 kg per warga miskin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lulus untuk tes kerjanya.